10 km atau 12 km terakhir ini yang daerah yang saya bilang tadi, yang rolling. Nanjaknya tinggi, ekstrim, turunnya ekstrim. Belum lagi belok-beloknya itu. Nah, di situ ini begitu juga untuk tim suksesnya. Kadang-kadang tim sukses ini yang lebih panas ya daripada yang bersangkutan. Kadang-kadang tim sukses ya ujung-ujungnya belah, nanti buka cabang baru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ketemu lagi dengan Seli Palembang Channel, YouTube channel, ke episode keempat. Yang hari ini kita akan membahas Sriwijaya Grand Fondo, event Sriwijaya Grand Fondo yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan event balap sepeda yang dilaksanakan oleh semua jenis sepeda, yaitu road bike, MTB maupun sepeda mini, yaitu sepeda lipat dan sepeda yang berukuran di bawah 22 inch. Peserta ini merupakan peserta sekitar mungkin internasional, termasuk event internasional yang mungkin dihadiri oleh lebih mungkin 1.000 orang mungkin. Tapi kemudian pada tahun ini itu jadi berkurang karena adanya pandemi dan dibatasinya peserta. Hari ini kita akan membahas, ada narasumber kita yang merupakan pembina dan juga anggota Seli Palembang yang ikut dalam event tersebut. Kita perkenalkan. Silakan Om. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau dikenalkan ini? Ya, mungkin kawan-kawan banyak juga yang belum tahu ini Om Rudi ini siapa. Jadi mungkin kawan-kawan juga bisa tahu dulu biodatanya Om. Om ini siapa? Kenapa bisa ikut Sriwijaya Grand Fondo ini? Silakan Om. Baik. Salam kenal buat yang belum kenal. Jadi kalau di nama di media sosial itu sering Rudi Abu Bakar ya. Jadi biasa dipanggil Om Rudi. Saya sehari-hari dokter bedah di RSUD Palembang Bari dan Caritas Palembang. Di komunitas sepeda lipat Palembang ini ya saya karena mungkin faktor umur ya, jadi didudukkan di posisi penasehat atau pembina, dan keanggotaan di Selpi ini termasuk yang awal-awal kita Selpi dibentuk. Ya kita termasuk yang pertama lah ini, gelombang pertama di sana itu. Termasuk founder lah. Sesepuh mungkin. Ya, sesuai dengan umur lah, sesepuh. Jadi pada saat sepeda lipat Palembang ini baru mungkin sekitar 30 orang yang bersepeda. Nah, itu kami mulai berkumpul di komunitas sepeda lipat ini. Mungkin buat yang baru-baru banyak juga yang belum kenal karena banyak kesibukan. Mungkin jarang juga ikut gabung di goes-goes, tetapi pada event-event tertentu
saya usahakan untuk hadir. Oke, salam kenal semua. Ya, itu Om Rudi selain dokter juga mungkin bisnismen ya Om. Bisnismen juga goeser sejati yang mungkin bisa dibilang mungkin bukan sepeda pertamanya bukan sepeda lipat mungkin ya. Mungkin MTB ya Om. Pertama sekali mungkin MTB Om. Kalau cerita bersepeda ini saya sebenarnya bukan ini ya, termasuk baru. Bersepeda ini saya termasuk baru. Ya kalau lamanya itu waktu kecil sepeda. Pasti ya. Namanya cowok pasti. Mungkin sebelum sekolah saya sudah bisa pakai sepeda, tetapi stop ya. Jadi baru mulai sepeda lagi ini mungkin sekitaran tahun 2016. Iya. Itu pun oleh karena waktu itu saya gantung sepatu main bola. Jadi nggak ada cari-cari olahraga. Jadi atlet juga teman. Ya. Teman-teman atlet sepak bola juga ternyata Om ini. Bukan atlet tapi hobi. Nah, diajakin temen main sepeda. Saya kan tahu kalau dulu itu main sepeda ini yang angan-angan tai ayam kan. Nah, jadi akhirnya saya sempet sama teman itu, oke lah saya beli sepeda. Jadi waktu awal beli sepeda saya bukan sepeda lipat, yang benar. Waktu itu karena belum ngerti, saya beli ini, yang satu sepeda bisa segala medan. Jadi hybrid ya kalau bahasa kerennya itu hybrid. Aku beli itu. Karena kenapa ya? Hemat kan, satu sepeda bisa ini semua. Enggak lama dari situ itu saya langsung ke ini, Palembang Sekayu. Waktu event Palembang Sekayu. Benar. Saya ikut itu pakai hybrid itu. Alhamdulillah nyampe, agak kaget juga orang. Oh ini pesepeda baru bisa sampai ke ini ya, karena kita dasarnya memang olahraga. Iya. Nah, berapa bulan kemudian di pesawat saya ketemu sama ini waktu ada acara bedah sama Dokter Erwin. Ya goeser kita juga itu. Jadi dia nawarin untuk ikut event waktu itu G-Shock. Itu tahun 2016 akhir ya. Tapi harus pakai sepeda lipat katanya. Sepeda lipat. Langsung dia ngasih ini sepeda lipat. Ya akhirnya ya beli sepeda lipat. Dan sebelum beli sepeda lipat langsung dicemplungkan oleh Om Rano ke dalam komunitas sepeda lipat ini. Padahal waktu itu belum punya sepeda lipat. Karena udah kadung masuk ya terpaksa dicari itu sepeda. Akhirnya dapat. Nah, itulah akhirnya dapat. Dan gabung terus sampai sekarang dengan sepeda lipat Palembang Selfie ini. Dan juga Dewan Pembina. Ya karena faktor umur tadi ya, jadi diletakkan di orang-orang tua gitu. Ini jadi membahas tentang Sriwijaya Grand Fondo. Ya. Beberapa teman-teman Seli Palembang itu ikut Sriwijaya Grand Fondo, salah satunya Om. Ya. Itu apa Om? Kenapa ikut? Ya. Bisa ikut itu yang bisa dibilang tempatnya jauh. Benar. Kemudian itu ya harus nyiapin segala macam. Terus mau ikut itu, kenapa Om? Ya. Jadi perlu memang apa yang diungkapkan oleh Om Tri tadi benar, memang tidak gampang ikut Sriwijaya Grand Fondo ini. Benar. Dengan segala macam alasan. Saya dari Grand Fondo pertama sampai kemarin yang ketiga ya. Ya sampai yang ketiga itu daftar terus. 1 dan 2 nggak bisa pergi. Ya, itu tadi alasannya. Pertama jauh. Terus oke lah kita lupakan yang jauhnya tadi. Yang kedua akomodasi, tidak gampang untuk mendapatkan tempat yang sesuai menurut kita. Ya. Kalau kita jauh-jauh hari takutnya nggak jadi. Benar. Ya, nah, kita ada kegiatan lain. Kalau kita terlambat ya nggak dapat. Nah itulah risiko. Jadi saya itu saya daftar semua. Tetapi dua-duanya nggak pernah. Nah yang terakhir yang kemarin itu saya juga daftar dan ditekadkan untuk ikut. Itu kategori sepeda mini ya? Sepeda lipat atau mini velo. Mini velo. Nah, saya ikut ya karena saya selalu kemana-mana. Saya selalu biasanya bawa selfie inilah, bawa sepeda gampang dipaket ya, jadi gampang untuk urusannya itu. Jadi waktu itu ikut ini juga atas bantuan dari Om Iqmal. Karena dia yang nyariin hotel. Jadi aku bilang sama dia,
tolong pesenin aku juga ya. Dia pesenin, akhirnya dapat. Kebetulan dia ada acara di apa namanya, daerah Oku Selatan. Ya sekalian, hasil dapat, makanya saya pergi. Iya. Nah, saya juga belum pernah ke Danau Ranau. Ini yang membuat apa namanya? Jadi pertama sekali. Iya, pertama kali membuat saya terpacu ikut Grand Pondo itu karena saya belum pernah melihat Danau Ranau. Jadi penasaran. Nah, akhirnya ya itu tadi berangkat juga. Itu kalau nggak salah Grand Fondo untuk kategori sepeda mini atau mini velo itu jaraknya sekitar 34 kilometer. 34 kilo. 34 km. Sedangkan yang lain itu kan ada yang kalau yang road bike itu berapa Om? Kalau road bike dia 3 kali putaran jadi sekitar 100, kurang sedikit. Kalau dia MTB dia 2 kali putaran. Berarti sekitar 67. Oh, jadi kalau sepeda mini itu Kalau cuma sepeda mini satu putaran. Pada event kali ini tracknya itu satu putaran itu 33 kilo. Nah, untuk road bike dia 3 putaran. Kalau untuk MTB 2 putaran. Saya ikut yang mini velo atau yang sepeda lipat. Terus di Grand Fondo ini kan termasuk apa ya? Balap sepeda nih Om ya? Sebenarnya Kategori ya, balap kan ini Om? sebenarnya pada awalnya itu bukan balap sebenarnya. Kalau memang apa namanya kayaknya sih tujuan Grand Fondo ini bukan untuk balap ya. Ya tetapi bergeser karena hadiahnya besar. Oh. Ya, hadiahnya besar, iming-imingnya yang juara 1, 2, 3 itu dapat hadiah yang lumayan pada tahun ini. Untuk yang road bike itu 1 mobil. Oh. Ya, 1 buah mobil. Terus untuk juara kedua yang road bike itu dapat 7,5 juta dan yang juara ketiga 7,5 juta plus sepeda poligon. Yang juara 3 5 juta. Untuk yang lainnya yang MTB sama ini dia motor. Juara satunya masing-masing dapat motor, juara 2-nya 7,5 juta sama ini apa namanya? Kalau juara 2 7,5 dan 5 ya. Nah, karena hadiahnya besar, akhirnya kan orang yang punya kemampuan, ikut dan berlomba-lomba dong, pengen duluan kan? Pasti, Nah, karena ini bukan door prize. Kalau door prize kita santai-santai aja, akhirnya ya jadi race. Ya, kalau kita ngelihat event ini, jadi benar-benar event seperti event profesional, yang bukan lagi amatir. Jadi bukan lagi acara sepeda wisata, tapi berubah jadi balap sepeda, berubah jadi race oleh karena faktor hadiah. Dan beberapa tim itu mau jadi kayak apa namanya beregu mereka. Jadi kayak beregu ada 4 orang, dia buat satu tim kayak tim time trial gitu. Jadi dia saling apa namanya membantu sampai di akhir melepaskan seorang sprinter untuk finish kan. Nah ini akhirnya jadi kayak race, oleh karena hadiahnya yang besar dan juga jadi pasti jadi minat-minat atlet bener. Itu aja kemarin banyak atlet-atlet yang dari luar, yang dari Jawa semua mendominasi di podium. Ya, kita yang lokal ini ya sifatnya memeriahkan, ya cukup jadi finish. tim hore-hore aja. Nah itulah kenapa akhirnya jadi apa namanya kayak race ya, kayak perlombaan seperti itu. Nah kalau begini terus mungkin ke depannya yang harusnya ada kategori. Kalau tidak ada kategori, ya lama-lama yang kayak kita ini akan bergeser. Ya otomatis pasti males sih. Iya males. Kita akan bukan males dalam arti ya kita nggak mungkin dapat hadiah itu. Ya gimana diadu sama memang orang atlet ya. Kita yang kita udah tua maunya seperti ini. Ya bukan pula kita mau ini ya. Tapi kalau dibuat kategori mungkin akan lebih masuk akal gitu kalau untuk hadiah ininya. Ya hadiahnya sebenarnya nggak perlu besar-besar banget ya, tetapi ada penghargaan aja. Itulah ini apa namanya. Kemarin berapa orang Om dari selfie? Kawan-kawan yang ikut barengan Om? Dari selfie kemarin itu kalau yang dari selfie ini kayaknya sih yang pakai sepeda lipat
Kayaknya saya sendiri. Dokter Iqmal kemarin nggak batal dia. Oh. Dia apa namanya? Dia ada kegiatan kan nggak? Terus Om Ato. Om Ato Bawa Ato tapi- nggak ikut. Oh, udah ikut. Nggak ikut. Ini apa namanya? Om Kodir. Oh, iya. Om Kodir tapi Abdul dia Qadir. pakai ini, Bukan pakai seli. Bukan pakai seli, ya. Dia pakai federal. Siapa lagi ya yang ini apa yang saya ketemu? Selebihnya sih apa namanya mereka banyak yang pakai road bike dan MTB. Yang sepeda lipat saya nggak ketemu kemarin itu siapa-siapa, tapi bukan anak selfie ya. Nah, setelah ikut Grand Fondo ini Om, kan Om juga sudah ngalamin ikut event-event nasional yang lain Iya. seperti G-Shock, apa yang di tingkat nasional lah. Mungkin apa ya, Grand Fondo ini apa kelebihan mungkin dari event-event yang lain, mungkin bisa di Om kasih tahu buat teman-teman juga yang teman-teman Seli Palembang yang mau ikut untuk Grand Fondo berikutnya. Ya, Grand Fondo ini ya keunggulannya mungkin dia tempat wisatanya ya. Jadi kita bersepeda itu memang di area wisata. Oh, Danau Ranau. Danau Ranau. Jadi di sepanjang Danau Ranau itu kita bersepeda di ngitarin gitu kan treknya. Jadi memang kita selain dapat bersepedanya, terus kita juga dapat berrekreasi. Itu salah satunya. Terus medannya menurut saya cukup menantang ya. Ya adrenalin memang dibutuhkan. Walaupun 30 kilo tapi Benar. Walaupun 30 kilo tetapi medannya cukup menantang. Jadi kalau untuk saya tidak menyarankan kalau untuk pemula gitu. Ya kalau pemula di sini untuk medan ini cukup agak berat, ya, karena turunannya yang mengerikan. Iya, dia tanjakannya ya memang apa namanya lumayan curam, tapi turunannya yang lebih mengerikan itu. Kalau untuk apa pemula kan, nah lebih bahaya lagi kan untuk iya benar. Kalau kita tanjakan cuma sebatas nggak nanjak, nggak naik, ya kita dorong. Tapi kalau umpamanya turunan kita lepas kontrol, ya, belum lagi kanan kirinya kan jurang ada yang ini ya. Nah itu yang memang agak adrenalin agak meningkat. Itu untuk trek di sana itu ya. Tapi kalau umpamanya yang sudah biasa, ya saya kira nggak ada masalah. Ya. Jadi trek kemarin itu 5 kilo pertama itu kita menanjak, ya kita menanjak terus, nggak ada berhentinya itu selama 5 kilo dengan gradiennya sekitar berapa ya kemarin, sekitar 7 atau 8 yang ini awalnya itu kan. Nah setelah 5 kilo itu kita dikasih jalan yang agak datar tapi agak-agak naik dikit atau turun dikit. Jadi di sini kita bisa pakai speed. Nah di sini udah mulai ada sekitar 15 sampai 20 kilo lah yang agak datar atau turun dikit atau naik dikit. Nah itu di situ kita bisa ngambil speednya di sana. Bisa ngajar di situ. 10 km atau 12 km terakhir ini yang daerah yang saya bilang tadi, yang rolling. Nanjaknya tinggi, ekstrim, turunnya ekstrim. Belum lagi apa namanya belok-beloknya itu. Nah, di situ ini apa namanya yang cukup adrenalin tadi ini ya. Tapi kalau yang biasa main downhill enak dia. Yang biasa downhill turun-turunan kayak gitu udah ini ya. Nah, kemarin itu ya saya memang nggak ada persiapan. Terus satu lagi, saya nggak ngecek lokasi ini ya tempatnya, survei ya. Saya nggak survei karena langsung jadi nggak tahu ini. Masih bertanya-tanya waktu jalan ini ya. Belum tahu Medan. Ya. Belum tahu Medan. Nah, sebenarnya kalau kita udah setelah tahu Medan, ya kita bisa ngatur kan, ngatur strateginya gimana ini. Kemarin itu meraba-raba aja. Ya, itulah ini pengalaman. Tapi pengalamannya asik kok. Di event kali ini Om,
yang kalau itu kan persiapan fisik pasti itu. Ya. Kalau persiapan fisik karena ya lumayan event yang lumayan berat, nguras tenaga. Selain persiapan fisik juga pasti sepedanya Om. Nah boleh ceritanya pakai sepeda apa Om? Ya, ya. Persiapannya apa, sepedanya apa, terus apa sih yang perlu diperhatiin sih Om? Jadi Untuk ikut jadi kemarin itu saya kemarin pakai Bike Friday yang bannya ukuran 22. Ya. Nah, Kenapa break ferry? ya karena apa namanya itu tadi apa namanya saya cuma ada sepeda yang cuma ada itulah Bike Friday. Kalau mau pakai Brompton kayaknya saya belum saat ini saya nggak punya apa mental untuk pakai Brompton ya karena belum tahu ya. Di samping itu ya memang saya udah lama nggak goes kan, jadi pakai Bike Friday. Jadi persiapannya ya persiapan yang paling penting itu bannya ya. Paling penting itu ban, remnya karena ini sangat berpengaruh. Ya, rem sangat berpengaruh karena kalau di turunan itu rem itulah yang paling penting. Ya. Kemarin aja saya waktu bukan ngerem turunan nggak berani saya lepas itu pernah aja ban belakangnya ngangkat saking dia nurun itu kan Bike Friday saya kan pakai road bike pakai drop bar. Jadi pakai drop bar ini terlalu curam jadi agak nunduk. Padahal drop barnya sudah saya naikkan sedikit, sadelnya udah saya turunkan sedikit supaya nggak ini ya, tapi masih juga kan. Makanya saya agak-agak takut mau apa namanya untuk tidak mainkan rem gitu. Nah itu yang paling penting itu apa namanya rem, bannya itu saja. Kalau yang lain sih biasa-biasa aja ya. Mungkin kalau lebih itu kalau disc brake mungkin pakai disc brake ya. kan? Oh iya disc brake. Punya saya disc brake anak. Jadi lebih enak ya, juga. kalau yang rim brake yang agak bahaya itu ya. V-brake atau ya ini apa namanya? Itu memang agak panas ya, agak rawan ya. Karena kalau kita rem terus dia akan panas. Pada saat panas itu akan memuai kan. Bannya memuai bisa pecah kan. Kalau udah pecah ya pasti. Pengalaman Om Dadang kemarin 30 kilo tanpa rem karena remnya pakai free brake. Nah, dihajar saya pernah ini apa namanya di Bandung itu ke ini apa namanya? Lupa saya ini. Keraton itu, tebing keraton gitu ya. Naiknya terjauh waktu baliknya 1 kilo aja nggak jadi saya nerusin karena ngeri ya, ngerem terus kan. Iya. Ngerem terus takutnya kalau kebetulan pula waktu itu karbon pakai hancur lah karbon kalau umpamanya ini kan. Jadi kalau karbon ya makanya hati-hati kalau umpamanya pakai yang apa namanya rim ya, rim brake ya, itu hati-hati. Nah itulah apa namanya pengalaman ini kalau pakai itu yang apa namanya disc brake itu lebih baik, lebih baik untuk pakai disc brake. Mungkin selama ini Om banyak juga yang bisa dibilang Om juga umurnya mungkin senior ya Om. Dibanding kawan-kawan yang contohnya juga seperti aku Om ya. Itu kadang tidak kemampu lagi Om. Nah mungkin ada treatment khusus atau latihan khusus dari Om yang kenapa sih Om bisa tetap fit, tetap eksis bersepeda? Ya apa namanya, memang sih pada dasarnya kan saya senang olahraga dari dulu. Olahraga fisik jadi udah terlatih kan, sudah terlatih. Makanya tadi waktu tanya kapan main sepeda, saya baru bersepeda. Ya, tapi dasar saya memang main bola kaki kan. Jadi memang fisik sudah ada, tinggal teknik-teknik bersepeda aja yang belum ada kan, yang mana yang benar ya itu didapat sambil jalan ya. Sebenarnya yang paling penting gini apa namanya, saya sering dari awal selfie dulu ya. Saya sering ngajakin teman-teman itu, ayo kita bersepeda. Boleh satu waktu kita bersepeda santai, cari sarapan, foto-foto ini. Tetapi kita juga harus siapkan satu hari untuk kita memperbaiki performance kita ya. Nah waktu itu pernah kita adakan ngelup ya. Nah, waktu itulah ngelup pertama kali selfie itu di
Jakabaring, Jakabaring. ya. Waktu Jakabaring masih belum bayar. Jadi kita Jakabaring tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu kita ngelup di sana. Itu untuk perbaikan fisik kita. Ya, kita paksa, kita force ya untuk memperkuat fisik kita. Agar kalau kita ketemu situasi yang seperti ini ya, kita fisik kita udah terlatih. Kalau kita ngomong udah berapa lama bersepeda, oh saya udah lama. Orang ngelihat, oh benar dia udah lama. Ini kita bilang udah berapa? Udah 10 tahunan bersepeda. Baru satu putaran, baru berapa kilo udah. Nah, itu kan nggak cocok gitu. Kita bilang anak sepeda, tapi jalan sedikit aja sudah mengasah. Jadi memang rutin kita harus sekali waktu kita ada buat melatih fisik, kita paksa. Ya, kita paksa. Nah, jadi latihannya itu ada beberapa ini ya. Pertama itu kita bisa mainkan cadence ya, banyak latihan ngicik kata orang itu kan. Nah, itu untuk RPM kita meningkat. Terus satu waktu juga kita harus main power. Kita latih di posisi yang gear yang kecil, cranknya yang besar, chainringnya itu yang besar. Jadi memang kita main power. Nah, itu untuk memperkuat otot-otot paha kita ya, otot kaki. Nah, kalau dua ini dikombinasikan, jadi nantinya antara RPM tadi, antara cadence di tenaga ini, jadi nanti bisa cadence itu kan yang paling baik itu kisaran optimal itu 80 putaran per menit sampai 120 putaran per menit, itu yang optimal cadence. Jadi putaran 80. Kalau masih di bawah itu berarti kita masih main tenaga. Tapi kalau kita masih main di sini udah tidak main tenaga lagi, udah ini putarannya itu. Nah, nanti kalau power kita pertama mungkin kita masih gear belakang besar, nanti lama-lama ngecil, nanti dengan 80 kali itu gear yang paling kecil kecepatannya akan bertambah terus. Nah, itulah latihan rutin. Makanya saya sering pesan, ayo kita perbaiki fisik agar kita punya performance yang baik pada saat jalan-jalan jauh. Nah, tapi alhamdulillah Selfie sudah ada cabangnya kok, bagian yang ngebut-ngebut. Yang ngebut-ngebut sudah. Ya, sudah ada cabangnya, bagian ngebut, bagian yang gila-gila itu ada sendiri. Kalau memang mau yang gila-gilaan ada tempatnya ya. Bagi yang cuma nongkrong. Bagian yang cuma nongkrong-nongkrong, mau makan ada. Lengkap kok semuanya. Bagian yang putu-putu juga ada. Itulah ini. Balik lagi Om ke event. Ya. Event yang pernah Om ikutin paling jauh itu di mana Om? Saya ikut event paling jauh itu pernah saya dari Mentok ke Pantai Tikus. Oh, jauh betul. Lumayan Om. Mentok ke Pantai Tikus itu 167 Itu event apa? event ini goes bareng Korem waktu itu. Bareng ini ya sama. Itu pakai seli Om? Itu saya nggak pakai seli waktu itu. Saya ini pakai road bike waktu itu. Kalau seli itu yang paling jauh pakai G-Shock waktu G-Shock 2 kali G-Shock kan. 2 kali G-Shock. Kalau Mentok Sungai Liat itu sekitar 80-an Om. Lebih apa? Lebih 167. 167. Dari Mentok ke ini Pantai Tikus ini 167 itu rolling. Lumayan rolling juga guys. Iya, rolling. Mentok Sungai Liat itu yang berat sih dari Mentok sampai ke Simpang Sungai Liat itu berat itu. Berat. Itu rolling itu panas ya. Nah, benar. Karena daerah panas pantai. iya. Jadi waktu itu rasanya gimana ya? Nah, tapi jalannya bagus. Jalannya bagus. Ya. Tapi sebenarnya kalau ngelihat teman-teman kita Selfie kemarin yang ke Lampung itu nggak ada apa-apanya itu. Yang ke Lampung. Yang pimpinan dari Haji Nandar itu, pimpinan orkestra Haji Nandar itu. Itu nggak ada apa-apanya. Pokoknya top deh kalau yang itu. Oh, Haji Nandar. Sip. Iya, sip itu. Nggak ada musuh itu. Itu goeser sejati. Kemudian G-Shock ya, paling G-Shock itu 150. 150. Kilo. Jadi G-Shock itu kalau bagi saya sih itu event pertama ya di sepeda lipat yang saya ikuti, dan itu yang paling berkesan kalau menurut saya. Paling berkesan ya. Kesannya di sana itu ya di Jogja tahu sendiri ya. Jogja itu
wisata. Nggak ada tempat yang jalannya yang nggak enak ya. Ya, kanan kiri enak, lihatnya ke depan enak, ke bawah pun enak ya. Nah, itu ya, ke bawah pun enak ya, licin semua. Ya, terus kepanitiaannya bagus. Setelah itu warganya juga enak. Pokoknya semuanya enak. Dan satu lagi, makanannya banyak di sana. Ya, sepanjang jalan itu, sepanjang kita sepeda, makanannya banyak. Nah, oleh karena itu kita waktu yang pertama Jisok itu dari selfie kayaknya orang 8 kalau nggak salah, 7 atau 8 waktu itu yang ikut. Jadi selfie waktu itu saya, Om Rano, Om Wawan, Pak Desindu, Ripal kalau salah. Om Ripal ya, masih ada loh foto Om Ripal yang sangat fenomenal ya. Nah, Yang viral terus. yang viral terus itu. Nah, Om Ripal, Om Black ya. Iya. Om Black, terus Om Erwin. Ya, orang 8 kalau salah. Ya lebih kurang. Siapa lagi ya? Kayaknya sudah disebut semua, maaf ya kalau ada yang lupa ya. Nah, itu awal selfie ikut di Jisok itu. Nah, setelah itu ya udah ikut terus kita kan, pandemi ini ya jadi agak ini ya. Nah, memang medannya bagus. Ya. Kalau Jisok itu kita waktu yang pertama dibuatnya kita ndaki dulu, arah ke Merapi, kemudian turun. Setelah turun masuk ke pantai. Nah, di pantai itu sudah jam 12, panas, angin, ya banyak sekali ininya. Setelah itu masuk ke sawah-sawah, benar-benar lengkap ininya. Treknya lengkap, bagus. Dan terasa menikmati gitu. Ya, hilang capeknya. Walaupun karena wisata aja tuh. Ya, wisata. Dan pengalaman yang kedua, saya sampai kejang gitu, kram semua karena nafsu. Itulah Kalau yang kelupaan bawa helm itu siapa? Itu aku. Jadi itu kejadian yang itu di Jisok pertama itu waktu 50 pertama ya, saya kan orang baru ya di sepeda lipat itu baru, ndaki lumayan tinggi. Sepanjang jalan sudah kayak nggak percaya diri, baru 20 kilo udah nggak percaya diri, nyampe nggak kira-kira 130 kilo lagi ya. Doa saya dalam hati mudah-mudahan pecah ban. Jadi kalau Biar pecah bisa ban loading. kan loading selesai urusan kan, ada alasan. Nggak pecah-pecah rupanya. Jadi pas lucu lagi, nah ini juga pemacu saya kenapa saya memperbaiki performance terus. Baru di kilometer 30-40 saya disalip sama kakek-kakek tua, umur 65-an mungkin. Hari Om katanya, saya nggak punya ini mau nyusul kayaknya nggak kuat lagi. Baru 40 itu ya, baru 40 kilo. Habis itu tunggulah bapak ini aku latihan. Nah, itu yang memacu saya ini ya, jangan sampai malu. Nah, setelah kilometer 50 ya, ini masuk pit stop kan, istirahat ini nyampe, oke. Jalan lagi. Nah, jalan lagi saya ketemu peloton anak Semarang, rombongan kalau nggak salah Semarang itu, lupa saya namanya ya, Blackberry atau Blackberry apa ini. Nah, jadi sama rombongan dia saya ikut. Waktu saya dulu nggak ngerti ya pelotonan itu apa manfaatnya. Waktu ngikut mereka, saya di tengah itu rasanya kayak ada second wind ya, ada angin lagi. Yang kedua, saya kayak kuat gitu. Setelah saya pelajari sekarang, rupanya ngikut peloton ini akhirnya angin itu kan, saya untungnya di situ. Akhirnya saya jadi kuat, ngikutin mereka terus sampai. Nah, pas giliran ngikut dia, mereka istirahat, saya ikut istirahat. Nah, waktu istirahat inilah buka helm, makan pisang segala macam. Habis dari itu, ayo Om jalan lagi kata mereka. Nah, saya ikut jalan lagi. Udah kan pakai topi ya. Nah, rasa-rasa masih ada helm. Terus jalan. Giliran kira-kira 5 kilo ke 10 kilo dari sana, saya pegang kok enteng ya kepala saya. Helm sudah nggak ada. Mau balik lagi, rugi dong berapa kilo lagi balik. Ya udahlah, biarlah rugi helm daripada. Jadi bagi yang menemukan ini helm warna putih kalau nggak salah. Warna putih merek Limar. Nah, itulah pengalaman sudah hipoksia, udah kecapean juga.
ya sudah kecapean, akhirnya kita lupa, ya sudah lupa. Nah itulah pengalaman pertama kali yang goes jauh. Terus satu lagi, saya ini kejelekannya itu nggak suka sarapan dan sering kelaparan di tengah ini. Kalau jam 10 udah kelaparan dia pasti ini. Akhirnya power kita menurun. Nah setelah kita pelajari, oh itulah gunanya carbo loading. Ya. Sebelum kita goes jauh kita harus banyak makan karbohidrat agar power kita, kalori kita cukup sehingga pada saat kita goes kita punya tenaga. Nah, waktu awal-awal saya nggak ngerti itu. Ya, kata orang, oh jangan kenyang makan, nanti senep ya. Nah, rupanya nggak harus banyak makan karbohidrat malam-malamnya. Ya. Nah, itulah ini pengalaman-pengalaman ya kita terus walaupun sudah tua masih terus belajar bagaimana caranya kita kalau bisa bersepeda semakin cepat dan semakin kuat kan. Dan juga paham teknisnya. Benar, teknis itu iya. mungkin ya tadi itu Penting. sarapan, Iya, mungkin makanannya juga harus ya. harus tepat. Iya. Jadi sekarang kan sudah banyak makanan-makanan yang instan, yang untuk orang-orang yang bodybuilding itu ya. Iya. Nah, itu yang sering dimakan sama teman-teman ini. Kalau saya makan itu bukan jadi kuat, muntah. Kayak Om Nandar, Rio itu dia makanannya sudah itu. Nggak lagi makan nasi. Nggak lagi makan nasi. Kalau kita masih makan nasi, makan sambal. Kalau mereka nggak lagi. Jadi itulah kalau makanan itu boleh berkaca dengan ini panutan kita ini Om Riki itu makanannya kalau Ricky dia Krishna. Ricky Krishna itu kalau goes itu lihat aja di belakang kantongnya itu penuh semua dengan coklat dan segala macam, belum lagi yang ininya. Dia sepanjang jalan itu ngemil terus, makanya dia kuat. Itu boleh patut di ini kan. Nah, itulah ini. Kemudian ini Om di Seli Palembang Channel ini ada program bacain DM Om. DM yang diterima di IG Om. Nah, iya. silakan Om, mana Om? Coba lihat cek. Nah, pertanyaan IG ini dari Om Dedi. Pertanyaannya Om, istri tahu tidak koleksi Om itu sepeda Om itu mahal? Oh, kalau masalah itu kita sih nggak ada dusta di antara kita. Karena ini pada awal-awalnya sih memang kita agak takut-takut ya beli. Saya ingat beli sepeda itu pada awal-awalnya ya saya beli trek ya yang harga 12 jutaan waktu itu. Itu juga agak-agak maju mundur belinya. Ya. Mahalan dak ini ya. Itulah akhirnya beli kan. Terus waktu setelah beli saya di waktu itu masih di ini ya PTC kan. Bawa ke sana terus mau ganti apa-apalah. Waktu itu belum ngerti ya. Mau di-upgrade katanya kan. Mau beli hub umpamanya ini hub itu apa ya. Harganya dengernya aja agak-agak kaget yang 1,5 juta ya kaget ya. Waktu itu kaget bener. Padahal cuma sepeda. Iya sepeda. Ininya aja 1,5 juta, ganti lagi ini macam. Waktu itu nggak ngikut aku, nggak ikut yang standar-standar aja. Ini namanya pemula mikirin itu mahal ngapain ini juga sudah jalan ya, nggak ada yang dituju. Nah tapi lama kelamaan, nah waktu ini beli Brompton ya. Nah waktu itu milih sepeda lipat, ada Evenhorn, ada ini pikir yang ngelihat kawan Brompton ya udah tadi ngerti juga enggak ngelihat udahlah yang mahal aja yang kayaknya lebih bagus ngikut ya. Nah, cuma cerita semua sama istri cerita jujur, ini segini ya jujur. Nah, alhasil setelah jalan ada jual lagi satu buka lapak ada. Aku beli lagi satu kan. Jadi beli satu ada 2. Nah supaya tidak kena marah. Jadi akhirnya aku bilang ini nggak lama itu kan sudah nggak lama. Aku bilang ini aku ada 2 kan. Jadi satu ini mau aku jual aja. Yang lama aku jual kan. Nah, terus dia bilang enggak belum waktu itu 2 ya. Aku beli 2. Nggak lama itu aku beli satu lagi.
beli CHPT. Ya waktu itu CHPT ya. Memang belum semahal sekarang ya, tetapi itu memang sudah mahal. Jadi 3. Nah, waktu 3 itu aku mau jual 1. Jual aja aku bilang ini. Nanti terlalu banyak aku bilang. Nah, dia bilang ini. Nggak usah jual katanya, aku nak maki juga. Alhamdulillah. Ya, jadi habis dari itu kan dia ikut goes juga. Nah itu. Jadi enjoy juga karena istri juga iya, ikut. dia ikut juga. Yang saya mau jual sebenarnya nggak usah katanya nih. Aku juga mau pakai. Nah, alhamdulillah. Jadi gayung bersambut. Nah, sampai sekarang kalau beli sepeda, kalau buat ini mau upgrade, ya dia nggak marah sih. Jujur ya. Dia jujur ya, dia juga tahu kan. Ya udahlah, yang penting untuk hobi, untuk arah yang baik, untuk sehat ya. Dan aku pikir juga kayaknya dia merasakan manfaat kita goes ya. Ya kalau dia jujur lagi, takutnya terjual lagi lah. Nah, itulah makanya kalau kita tidak jujur, oh ini berapa murah? 10 juta dijual ke Nyonyan 10 juta. Nangis gitu. Nah, itulah ini cerita tentang istri. Alhamdulillah sekarang istri juga senang goes juga ya. Jadi cocok, aman. Jadi untuk kawan-kawan yang masih tidak jujur dengan istrinya, tipsnya itu ajalah istrinya goes bersama. Seperti kayak sekarang kan sudah hampir banyak ya, kayak Pak Wo kita juga kan, dia sudah senyum-senyum itu, istrinya juga ikut ya, menunjang semua jadinya. Oke. Ya Om, ini pertanyaan terakhir Om. Pertanyaan terakhir ini juga berkaitan dengan pemilihan ketua baru Sepeda Lipat Palembang periode 2022-2024 yang akan dilaksanakan Januari nanti. Sebagai pembina Om, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk ketua berikutnya ini? Terus ada masukan atau saran yang dari Om bisa berikan selaku senior di Sepeda Lipat Palembang. Silakan Om, waktu dan tempatnya. Baik. Jadi buat kawan-kawan semua ya, mari kita nanti meriahkan pemilihan ketua Selpi ini ya. Saya harapkan juga agar kita semua berpartisipasi ya, karena sangat penting untuk legalitas dari ketua kita nanti kan. Kalau kita semuanya umpamanya anggota Selpi ini, kalau yang di ini berapa? 250-an nih. 290 kan. Kalau cuma yang milihnya cuma 30 ya, itu sebenarnya belum masuk quorum kan. Sebenarnya tidak sah kalau dibilang kalau kita mau bicara organisasi ini, kayaknya kurang legitimate ya kalau bahasa kerennya itu. Oleh karena itu mari kita ramekan ya, datang untuk memberikan suara kita terhadap pemilihan ini. Kalaupun ada kerja habis itu pulang nggak apa-apa. Ya, mari kita sama-sama datang agar ketua yang kita pilih ini memang benar-benar legitimasinya itu memang teruji, memang paling tidak separuh dari anggota Selpi memang milih dia. Lebih kurang seperti itu kan. Lebih gagah kan daripada yang milih cuma orang 20. Kawan dia galau, namanya budak pelaju galau atau budak ketepati galau kan. Nah, jadi supaya semuanya datang untuk memberikan suaranya ya. Dan perlu pesan buat para kandidat ya, para kandidat, 2 orang kandidat yang sudah terpilih, saudara kita Dedi sama Om Fatoni ya. Bersainglah secara sehat ya. Tidak ada yang perlu diperebutkan kan. Dalam hati ini bukannya ada sesuatu ya ini buat senang-senang aja. Kalaupun terpilih, alhamdulillah, memang garis tangan kita memimpin di sini. Kalaupun tidak terpilih, ya legowo aja. Ya, jangan sampai gara-gara pemilihan ini laju kita tidak berteguran kan. Nah, begitu untuk kemajuan begitu juga untuk tim suksesnya. Kadang-kadang tim sukses ini yang lebih panas ya daripada yang bersangkutan. Kadang-kadang tim sukses ya ujung-ujungnya belah nanti
buka cabang baru. Nah, itu udah bagus. Nah, itu udah bagus. Nah, terus terang aja pesan saya jangan sampai gara-gara pemilihan ketua ya kita jadi pecah. Ya. Kita harus tunjukkan kepada komunitas lainnya bahwa selfie selalu nomor satu dalam hal kekeluargaan ya. Ketua itu hanya mewakili saja. Benar. Ya. Kalau kita semua mau jadi ketua juga nggak bisa. Ya, ketua itu kan hanya satu aja. Ya. Jadi oleh karena itu ya kita ini jangan gara-gara jadi ketua lagi. Ya, ketua bukan berarti kita yang paling hebat kan? Benar. Nah itu yang harus dicamkan. Kalau kita berpikir jadi ketua ini mau nunjukkan aku paling hebat, pacak memimpin enggak ya? Bukan itu ya. Jadi mari kita bersaing secara sehat. Ya. Silakan menggunakan segala cara asal halal. Ya. Dan tunjukkan kepada dunia bahwasanya selfie pemilihannya bagus ya, semuanya ini, dan setelah pemilihan kita tetap jalan bersama ya, tetap. Dan satu lagi juga apa-apa yang selama ini yang dulu sudah kita lakukan, mari kembali kita aktifkan lagi sehingga selfie tambah kalau dulu tambah maju. Kalau dulu selfie itu kan orang kepengen masuk selfie kan. Itu rombongan selfie. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwasanya memang selfie masih ada gitu ya. Ya. Kalau orang lain kayaknya banyak sih buka-buka komunitas-komunitas, tapi sudah nggak kedengaran lagi kan, banyak juga kan. Tapi selfie masih tetap ada. Ya. Saya kira itu aja Terima kasih Om. Terima kasih wejangannya, terima kasih ceritanya. Terima kasih juga sudah dijamu di rumah Om Rudi ini. Yang di belakang kolamnya sebenarnya beda jauh dengan rumahku. Iya. Kolamnya, besar kolamnya, bukan besar rumahnya. Sudah dijamu di sini. Terima kasih juga sudah bercerita. Gak kati jamuannya. Kaki. Ya, aduh. Mohon maaf ya, memang sengaja jamuannya nggak kami tunjukin. Iya. Aki datang nggak lo? Aki datang. Saksi pemilihan pertama. Oh iya. Waktu ya. Ini juga jadi salah satu tempat pemilihan ketua selfie yang pertama, Om Rival, yang juga dipilih di sini dan diangkat di sini. Om Rival di sini, Om Rano juga. Jadi ingat benar, ini balik lagi sebelum ditutup ya. Waktu pertama kali ngumpulnya juga waktu di sini ini kita pertama kali bulan puasa. Bukan, malah ini night ride yang antar lintas komunitas. Ya. Jadi waktu selfie tuan rumah, ya di sinilah tempatnya. Iya. Kalau kawan-kawan selfie lamo itu biar pasti tahu rumah ini. Pasti tahu ya. Kalau tahu ya. Buka puasa di sini. Kalau dulu itu di sinilah markasnya selfie. Kalau waktu dulu kan. Nah, itulah ini. Pemilihan ketuanya di sini. Sekarang ini karena sudah banyak restoran, banyak tempat ini, akhirnya itu dan rumah pulang ngerepoti Om. Iya. Aku lagi jarang di rumahnya. Oke Om, kita tutup hari ini podcast hari ini episode keempat, itu tentang Sriwijaya Grand Fondo, juga tentang event-event yang pernah Om Rudi ikutin, terus juga teknis-teknis mengenai tentang bersepeda yang benar ya mungkin ya. Kemudian juga cerita-cerita tentang sepeda lipat Palembang ke depannya seperti apa karena ada pemilihan ketua baru. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa like, subscribe dan komen di YouTube channel kami, dan juga teman-teman yang lain tetap nantikan episode berikutnya Seli Palembang YouTube channel kami. Jangan lupa nanti akan ada program baru yaitu giveaway yang bakal diberikan oleh teman-teman selfie. Tidak tahu giveaway-nya apa ya Om Tante, enggak tahu, siapa tahu voucher, siapa tahu pulsa ya. Nah, tetap pantengin YouTube channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.